Sepi cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan menganalisa 3 buah emiten. Itu satu berdasarkan request dari salah satu cuan mania, yaitu PNBS atau Bank Panin Dubai Syariah. Kemudian yang kedua adalah BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat, dan yang ketiga adalah WIKA, itu Wijaya Karya Persero. Jadi kita mulai untuk yang pertama, yaitu Bank Panin Dubai Syariah. Jadi kalau kita perhatikan Bank Panin Dubai Syariah itu pada hari kemarin Senin 19 Juli 2021, Bank Panin Dubai Syariah itu dibuka di harga Rp140, itu memiliki rentang harga antara Rp136 sampai dengan Rp141, dan ditutup di Rp138 atau mengalami tekanan 2 poin jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp140. PNBS sendiri itu memiliki volume transaksi itu sebanyak 14,44 miliar, itu dengan market cap-nya adalah 5,36 triliun. Kalau kita perhatikan dari sisi analisis itu tampak PNBS itu di 30 hari terakhir ini ditutup hijau itu sebanyak 10 kali, dan ditutup merah itu juga sebanyak 10 kali, di mana memiliki rentang harga dalam 1 bulan terakhir itu paling rendah itu adalah di Rp125, dan paling tinggi itu di Rp171. Sehingga kalau kita bandingkan dengan harga PNBS yang sekarang di 138, maka PNBS ini masih bisa dikatakan cukup murah karena masih di bawah harga rata-rata dalam sebulan. Sedangkan dalam 6 bulan terakhir atau katakanlah dalam year to date itu PNBS itu memiliki rentang harga di Rp60 dan paling tinggi adalah di Rp174. Sehingga kalau dilihat dari sisi harga year to date itu PNBS boleh dikatakan cukup mahal. Sedangkan asing sendiri pada perdagangan kemarin di hari Senin tanggal 19 Juli itu melakukan net foreign buy itu sebanyak Rp223,49 juta. Kemudian kalau kita beralih ke sisi teknikal, itu kalau kita perhatikan PNBS dari sisi teknikal itu tampak broker itu baik top 1, top 3 maupun top 5 broker itu sedang melakukan big distribusi, dan broker secara keseluruhan juga sedang melakukan distribusi, di mana aset adalah sebagai top net buyer-nya dan broker MG itu adalah sebagai top net seller-nya. Kemudian kalau kita perhatikan dari sisi stokastik itu tampak baru saja terjadi dead cross. Jadi kalau kita perhatikan harga masih berada di bawah atau di area oversold, sehingga ini kita tunggu sampai ada signal untuk golden cross, kemungkinan baru kita bisa melakukan action. Sedangkan untuk volume perdagangan sendiri itu tampak volume transaksinya itu masih sangat di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir. Jadi bisa dilihat di grafik ini, sedangkan volume rata-rata ada di sebelah sini. Dan secara MACD sendiri itu tren itu tampak sedang menurun, di mana kalau kita perhatikan percentage K dan percentage D itu sedang memotong ke bawah, di mana dari grafik histogram itu juga sudah berada di bawah angka 0. Dan dari sisi kalau dilihat dari sisi minor trendnya, jadi kalau kita perhatikan dari MA7 dan MA20 itu tampak di sini kalau kita perhatikan itu tampak MA7 baru saja memotong dari MA20, sehingga secara minor trend itu tampak sedang terjadi tren penurunan. Dan juga kalau kita lihat dari parabolic SAR itu juga tampak tren itu sedang menurun. Bagi kami sendiri PNBS yaitu Bank Panin Dubai Syariah itu memiliki support pertama di 127, dan support keduanya adalah di Rp117, sedangkan resisten pertama itu ada di Rp152 dan resisten kedua ada di Rp171, sedangkan harga sekarang untuk PNBS adalah di Rp138. Selanjutnya kita beralih ke emiten yang kedua,
Kalau kita ini lihat di penutupan kemarin di itu Bank BJBR atau Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat. Kalau kita lihat BJBR pada perdagangan hari Senin kemarin itu tampak dibuka di 1225, memiliki rentang harga antara 1220 sampai dengan 1235, di mana ditutup kembali di harga pembukaannya yaitu di 1225 atau sama dengan harga previous close di hari perdagangan sebelumnya. BJBR sendiri memiliki volume transaksi itu sebesar 1,65 miliar, itu dengan market cap-nya adalah sebesar 12,05 triliun. Secara analitik kalau kita perhatikan BJBR itu ditutup hijau dalam 30 hari terakhir adalah sebanyak 7 hari dan ditutup merah itu sebanyak 11 hari. Sedangkan untuk price range-nya sendiri dalam 1 bulan itu tampak BJBR itu ada di rentang harga Rp1.205 sampai dengan Rp1.330, sehingga kalau kita perbandingkan dengan harga BJBR yang di perdagangan kemarin itu di hari Senin 19 Juli 2021 itu tampak harga BJBR adalah di 1225, sehingga boleh dikatakan kalau diperhatikan dari rentang harga dalam 1 bulan BJBR itu sudah termasuk murah. Sedangkan secara year to date itu rentang harganya antara Rp1.205 sampai dengan Rp1.855. Asing sendiri melakukan net foreign sale itu sebanyak 173,39 juta rupiah. Dari sisi teknikal kalau kita lihat BJBR itu tampak broker itu secara umum itu masih melakukan distribusi, akan tetapi top 1 broker itu sudah melakukan normal akumulasi, top 3 broker itu dalam posisi netral, dan top 5 broker itu dalam small distribution. Sebagai top net buyer-nya adalah broker DX dan top net seller-nya adalah broker NI. Kemudian kalau kita perhatikan secara stokastik ini tampak sudah berada di atas dari oversold, akan tetapi tampak sudah sedikit mendekat seperti akan membentuk dead cross kembali. Akan tetapi dari volume perdagangan sendiri itu untuk BJBR itu masih sangat kecil sekali di minggu ini jika dibandingkan dengan hari-hari sebelumnya, itu yang di atas 4M atau 3M itu rata-ratanya, akan tetapi di sini masih itu dalam jutaan rupiah. Kemudian dari sisi MACD kalau kita perhatikan tampak tren sudah mulai bergerak ke atas, jadi bisa dilihat dari percentage D sudah memotong percentage Q di sini, dan dari grafik histogram itu sudah mulai berada di atas area 0. Kemudian kalau kita lihat sendiri dari dari MA7 dan MA20 itu tampak kalau kita perhatikan yang orange ini adalah MA7-nya dan MA20-nya, yang orange adalah MA20 dan yang merah adalah MA7-nya. Itu tampak MA7 sudah mulai memotong MA20, sehingga kemungkinan secara minor trend itu tren akan bergerak ke atas. Kan tetapi dari parabolic SAR itu tampak tren masih agak menurun, masih tetap menurun, dan bagi kami untuk BJBR sendiri memiliki support itu adalah di Rp1.205 untuk support support pertamanya, jadi agak tidak pas garisnya sana. Kemudian untuk support keduanya adalah di Rp1.175, sedangkan harga sekarang adalah di Rp1.225, dan resistennya sendiri ini bagi kami adalah di Rp1.280, itu yang pertama, dan resisten kedua ada di Rp1.300. Dan kalau kita berpindah ke Wika itu sebagai emiten yang ketiga, jadi kalau kita perhatikan Wika pada perdagangan Senin kemarin itu tampak Wika dibuka di harga 980
dan memiliki rentang harga antara 975 sampai dengan 990 dan ditutup di harga 985 atau menguat sebanyak 5 poin jika dibandingkan dengan penutupan sebelumnya di harga 980. Wika sendiri memiliki volume perdagangan sebesar 6,41 miliar dengan market cap-nya sendiri adalah sebesar 8,84 triliun. Kalau dilihat dari sisi analitik, dalam 30 hari terakhir itu Wika ditutup merah sebanyak 10 hari dan ditutup hijau itu juga sebanyak 10 hari. Sedangkan untuk range harganya sendiri untuk Wika, jadi kalau kita perhatikan dalam 1 bulan terakhir itu range harganya adalah antara 955 sampai dengan 1135 rupiah. Sedangkan harga Wika sekarang adalah di 985 sehingga boleh dikatakan harga Wika saat ini cukup murah dan secara year to date juga mendekati all time low-nya di 955 dan paling tinggi itu di harga 2.450 rupiah. Asing sendiri pada perdagangan Senin 19 Juli 2021 itu tampak melakukan net foreign buy sebesar 1,47 miliar rupiah di saham Wika. Secara teknikal itu kalau kita lihat Wika itu tampak broker itu top 1 broker sedang melakukan normal akumulasi, sedangkan top 3 dan top 5 broker itu sedang melakukan small akumulasi dan secara general dari keseluruhan broker itu tampak ada 18 broker yang melakukan sebagai buyer dan 20 broker sebagai seller, sedangkan secara umum broker itu sedang melakukan akumulasi. Sebagai top net buyernya sendiri adalah broker BK dan top net sellernya adalah broker YP untuk di saham Wika. Kalau kita lihat secara stokastik itu tampak sudah terjadi golden cross dan sudah berada di atas area oversold sehingga Wika kemungkinan ke depan akan bergerak ke atas harganya. Kalau kita perhatikan di grafiknya ini sedang sedang sideways dari tanggal berapa ini? Dari tanggal 28 Juni ini sedang sideways untuk Wika. Dan dari sisi MACD itu tampak juga tren sedang bergerak ke atas, di mana dari histogram sendiri sudah menunjukkan di atas angka 0, dan dari sisi parabolik SAR kalau kita besarkan itu tampak juga tren itu sudah mulai bergerak ke atas dan bagi kami Wika ini memiliki support pertama di 890 dan support keduanya adalah di 820, sedangkan resistennya sendiri itu ada di 1064 resisten pertama, resisten kedua adalah di 1150 rupiah, sedangkan harga sekarang untuk Wika adalah di 985 rupiah. Dan kalau kita beralih ke volume chart, jadi kalau kita perhatikan secara volume chart itu kalau PNBS, jadi kalau kita perhatikan dalam 220 hari itu tampak PNBS itu harga sekarang yang di 138 rupiah itu tampak sudah berada di bawah di bawah volume chart terpanjang, akan tetapi kalau kita perhatikan dari price harga sendiri ini tampak sedang bergerak ke bawah. Dan kalau kita perhatikan dari volume chart selama 220 hari itu harga itu bergerak paling banyak adalah di kisaran 112 sampai dengan 126 rupiah. Sehingga kemungkinan Wika kalau secara volume chart akan bergerak ke area di sebelah sini. Kemudian kalau kita berpindah ke ke BJBR, jadi BJBR dalam 220 hari terakhir itu harga BJBR itu sudah berada di bawah volume chart terpanjang, di mana BJBR sekarang ada di harga 1225 itu di sini, sedangkan volume chart terpanjang itu ada di kisaran 1500 sampai dengan 1610 rupiah. Dan untuk Wika sendiri kalau kita perhatikan selama 220 hari terakhir itu harga Wika saat ini adalah di 985 adalah di area sebelah sini, dan paling banyak itu
Wika dipegang itu antara harga 400-an dan di harga 2000, sehingga Wika sendiri sekarang tepat berada di tengah-tengah antara 2000 dan 400 rupiah ini, sehingga kemungkinan kalau rekan-rekan menggunakan volume chart ini bisa diperhatikan atau boleh dicoba untuk melakukan pembelian secara bertahap di sebelah sini. Jadi demikianlah analisa 3 emiten yang bisa kami berikan hari ini. Semoga bisa menjadi referensi bagi para cuan mania di dalam mengambil keputusan menjual ataupun membeli. Jadi di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun membeli maupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Dan kami tegaskan sekali lagi minta tolong untuk trading plan dan money manajemennya dijalankan dengan baik. Jika sudah menembus support, silakan apa yang harus dilakukan, dan jika sudah menembus resisten atau menyentuh resisten, apa juga yang harus dilakukan. Jadi salam cuan untuk rekan-rekan semua. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih, dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.